Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga beberapa yang di request. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga Agro, keempat BBYB, kelima Maya, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 Penin, ke-11 Cepin, dan terakhir BNII. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 565 menguat 1,8%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, resminya BJTM diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, BJTM di situ-situ aja dan nggak mampu juga ya, dia menembus 570. Kondisi minggu depan itu balik arah lagi, koreksi lagi. Ya. Jadi saat ini untuk BJTM nggak terlalu signifikan, kalaupun bisa naik minggu depan ya paling 570, 580. Kalau ke 590 600 kayaknya berat untuk BJTM saat ini. Tapi untuk 3 bulan ke depan sangat mungkin ya, tapi ada potensi koreksi dulu karena September itu rawan IHSG koreksi. Ya, seperti itu aja untuk BJTM saat ini. Kalau dari time frame weekly-nya dia naik volume besar ya, membentuk higher high ya, mungkin bisa naik tapi nggak jauh, maksimal 580 untuk BJTM minggu depan kalaupun bisa naik. Lanjut ada BJBR yang ditutup di harga 1000 menguat 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka resminya BJBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, BJBR nggak kemana-mana tapi volume meningkat. Nah, kondisi seperti ini BJBR kemungkinan besar minggu depan itu tarikan terakhirnya. Habis itu siap-siap kembali turun dan sideways di bawah 1020. Ya, kalaupun naik minggu depan itu karena saya lihat volume 4 hari ini cukup meningkat. Coba lihat time frame weekly-nya dulu. Dia membentuk higher high, volume kembali meningkat 2 kali lipat. Jadi ada peluang naik 1020 kemungkinan ya. Untuk naik tinggi kita lihat kondisi IHSG aja di September. Kalau IHSG-nya bagus all time high mungkin bisa, tapi kalau IHSG-nya siap-siap koreksi di September, BJBR kepentok di 1020 1030 kalaupun mampu minggu depan naik. Kalau menurut saya bisa berpotensi naik, tapi potensi upside-nya mungkin di 2 sampai 3%. Disclaimer, silakan dianalisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Itu aja untuk BJBR. Lanjut ada Agro yang cukup signifikan naiknya 11,81% ke harga 284. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Agro ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Agro berhasil breakout dan volumenya juga cukup signifikan besar ya. Jadi kemana arah Agro saat ini? 300 sudah disentuh, besok Senin maksudnya ya, mungkin coba lagi kembali rebound, uji 300 lagi kemungkinan. Tapi habis setelah itu apakah dia mampu lanjut naik? Kalau IHSG kuat naik, kalau IHSG jebol 7450, Agro nggak akan bisa tembus 300. Itu aja kuncinya. Ya, kita lihat minggu depan. Volume memang meningkat, bagus. Buying power bagus. Dan MACD juga bagus. Di time frame weekly-nya juga bagus. Tapi bisa jadi ya kalau gagal koreksi dulu. Tapi trennya kemana? Tetap tren untuk IHSG ini sudah dipatahkan trendline downtrend. Jadi kalaupun retest maksimal koreksinya 250. Habis itu sideways tetap 300 ditembusnya tahun ini. Ya, untuk Agro saatnya Bapak Ibu kumpulin kalau mau, tapi sabar menunggu. Itu aja untuk Agro. Tapi kalau Bapak Ibu trading jangka pendek sekarang tuh kurang ideal untuk beli. Atau ya Bapak Ibu harus bisa menganalisa secara live market, lihat bid offer, ada buying power nggak? Kalau ada ya masuk, nggak masalah. Harga sekarang juga mau masuk ibaratnya kalau memang ada buying power ikut, karena masih ada potensi upside sekitaran 5% lagi kalau ke 300. Nah itu bisa Bapak Ibu perhatikan. Tapi ini disclaimer, kalau bingung gimana cara lihat buying power, bid offer, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping Bornet Trader. Ya, link tree ada di bio Instagram, di link deskripsi video ini. Pilih yang kelas scalping, nanti saya infokan via WhatsApp yang Bapak Ibu daftar di link tersebut. Ya, itu aja untuk Agro saat ini.
Lanjut ada BBYB yang ditutup di harga 290 menguat 8,2%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BBYB ada distribusi TV. Langsung saja ke tekniknya. BBYB akhirnya tembus lagi 280, aman nggak? Mudah-mudahan ya. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, menurut saya kalau misalnya skenario-nya ISG ada potensi koreksi di September, minggu depan tarikan terakhir maksimal 310. Ya, jadi paling menurut saya 10% kenaikan maksimal minggu depan. Itu pun kalau mampu naik ya. Disclaimer, supportnya masih pakai 270 saat ini. Time frame weekly-nya bagus. Dia breakout dengan volume juga, harusnya 270 dijaga ya. Itu neckline yang harus dijaga, support. Kalau jebol itu minggu depan gagal ke bawah dulu untuk BBYB. Tapi gimana untuk tren jangka menengah? Tetap tembus 300 tuh nanti. Lebih tinggi, targetnya 350 360 sampai akhir tahun. Tapi kembali lagi disclaimer untuk BBYB. Itu aja. Lanjut. Ada Maya yang ditutup di harga 262 menguat 0,76%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Maya diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Maya nggak mampu tembus ya, dan volumenya makin turun. Takutnya sih koreksi Senin. Time frame weekly-nya bagus, candlenya bullish engulfing tapi ada ekor. Kita lihat Senin aja lah ya. Tapi selama di atas 240 masih aman. Bisa nggak turun dari 240? Mudah-mudahan jangan. Kalaupun maksimal turun skenario-nya kalau ISG koreksi dalam di September, 200 harusnya dijaga Maya. Ya itu. Tapi kalau ISG aman-aman aja, kemungkinan besar 240 support yang menjadi jagaan Maya. Dan kalau misalnya di bulan September dia bergerak di atas 280, itu sudah tanda-tanda bagus lah untuk Maya. Titik amannya. Seperti itu aja untuk Maya. Lanjut. Ada BBKP yang ditutup di harga 64 menguat 4,91%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BBKP ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBKP 60 aman, boleh di hot. Mudah-mudahan minggu depan tarikan terakhir dia naik dulu ke 70, kan lumayan 10% atau 72, dan set twist. Mudah-mudahan ya BBKP nggak tutup di bawah 60 lagi. Kuncinya 60. Turun di bawah itu bisa 50 lagi. Jadi kalau mau aman, minggu depan dia naik dulu. Jadi kalaupun ada koreksi ataupun nggak kemana-mana, jadi dia set twist. Ya, ada potensi nggak tembus 74. Semoga lah. Kita nggak tahu nih sentimennya apa. Tapi dia cukup signifikan naik karena memang ISG rebound juga ya. Sektor finance juga rebound ya. Pasti ke trigger. Tapi memang konfirmasi BBKP itu kalau sudah bergerak di atas 75, siap-siap lah. Minimal berapa sih? 90, 85 tuh harusnya bisa. Tembus dulu. 475. Itu aja. Saat ini kalau mau beli ya mepet support di 62, 60. Jadi jebol itu ya lossnya kecil. Target profit jual di 65, 66. Kan lumayan 5%-an. Itu untuk BBKP saat ini boleh beli nggak ya, tergantung Bapak Ibu bagaimana. Kalau menurut saya candlenya inside bar, jadi berpeluang nggak rebound. Ada peluang masih rebound. Itu tadi 70 arahnya kalau bisa minggu depan untuk BBKP. Lanjut ada PNBS yang ditutup di harga 53 menguat 3,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya PNBS diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PNBS tunggu di 55. Kalau memang market makernya serius ngangkat PNBS mau digoreng, mestinya minggu depan sudah di atas 55. Kita lihat. Itu aja analisa pendeknya. Kalau Bapak Ibu nekat beli harga sekarang, stop loss 50. Nggak usah ribet-ribet daripada lengket. Kalau mau di hot silahkan. Itu aja untuk PNBS. Lanjut ada PNLF yang ditutup di harga 378 menguat 6,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya PNLF diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PNLF bagus. Dia breakout. Cuman saat ini kalaupun naik minggu depan tetap kepentok 400. Tapi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan sabar tunggu. Tunggu dia koreksi. Kalau di September koreksi ambil. 400 lewat tahun ini. Ya. Gambaran saya 400 lewat. Memang terlihat ini double bottom. Tapi sepertinya nggak kuat. Double bottomnya belum kuat. Jadi kalau menurut saya naik dikit habis itu ada potensi koreksi. Kalau ISG-nya nggak sesuai skenario,
tiba-tiba kencang lagi mungkin. Tapi kalau sesuai skenario ISG koreksi di awal September atau di pertengahan September, tetap akan false break. Kalaupun tembus 400 masuk lagi ke bawah. Ya, tapi saat ini ya cukup oke lah untuk PNLF. Kalau Bapak Ibu mau kumpulin tinggal strategi average down aja, sabar tunggu. Tahun ini tembus 400. Target saya itu 500 arah PNLF. Ya, itu aja untuk PNLF. Lanjut ada PNBN yang ditutup di harga 1270 menguat 0,79%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PNBN didistribusi. Langsung saja kayaknya PNBN bagus, naik terus, tapi kemungkinan besar ya 1300 susah ditembus. Ya, tetap kepentok tapi akan tembus juga 1300 tahun ini. Itu aja. Tren jangka pendek wait and see. Kalau Bapak Ibu mau beli di 1200, mulai 1200 kalau mau beli. Nawar di bawah. Itu aja untuk PNBN. Lanjut ada Penin yang ditutup di harga 910, terkoreksi 0,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Penin didistribusi. Langsung saja kayaknya Penin belum kemana-mana juga ya. Tapi minggu depan ada peluang ke 950. Kalau market mendukung grup Penin rebound, Penin 950 tembus nggak? Kita lihat aja ke depannya ya. Kalau mau beli sekarang, kalau mau beli risknya kecil tuh 89 jebol itu tutup di 885, buang dulu. Ya mungkin 3%-an udah buang dulu. Targetnya tadi 954%. Ya risk reward seimbang 1:1 ya. Sekarang kalau Bapak Ibu mau beli, jangan nunggu dia hijau di atas 950 baru tanya beli. Ya, tapi kalau seperti itu strateginya buy on breakout sebenarnya nggak masalah. Tergantung lah bagaimana strategi Bapak Ibu. Ya, untuk PNBN kalau minggu depan tembus 950 dia tuh swingnya cukup tinggi, kemungkinan besar ya. Kalau menurut saya bisa 10%-an lebih. 980-an. 970. Kita lihat untuk Penin. Itu aja. Lanjut ada Cepin yang ditutup di harga 420 menguat 2,94%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Cepin diakumulasi. Langsung saja kayaknya Cepin kembali tutup. Nah minggu depan kemana arahnya? 440. Peluang besar 440. Disclaimer tapi ya Bapak Ibu bisa pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 420. Bisa di 416, 412, 410. Kalau mau simpan sampai 380 average down silakan. Tapi gambaran saya coba lihat time frame weekly-nya. Tuh bagus. Volume juga meningkat. Minggu depan candlenya hijau. Harusnya ada tarikan sekali ke 440 kalaupun misalnya skenario ISG koreksi di awal September. Jadi minggu depan tuh tarikan terakhir saham-saham sebelum koreksi. Menurut saya seperti itu, tapi ini disclaimer ya. Kita lihat update ke depannya juga. Itu aja untuk Cepin. Lanjut saham terakhir ada BNII yang ditutup di harga 250 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya BNII ada akumulasi. Langsung saja kayaknya BNII setlist di atas 240 aman. Masih bisa ditarik gak BNII? Masih bisa ditarik. Kalaupun koreksi besok Senin koreksi dikit, Selasa rebound lagi. Dan targetnya mana? Targetnya tetap menurut saya bisa 10% lagi, 280 diuji. Sebelum setelah itu ya koreksi. Ya, kita lihat untuk BNI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.